hamil di Biren, Aceh dievakuasi menggunakan tali sling. Menteri Kehutanan akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan. Pencabutan tunggu persetujuan Presiden. Intensitas hujan deras yang tinggi mengakibatkan debit Sungai Cibitung, Ciputri, Bandung Barat meluap. Luapan air menggenangi objek wisata Lembah Curugan. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Saudara, 1.214 warga desa Balepanah mengungsi imbas bencana banjir dan longsor yang menerjang wilayah Aceh. Mereka tersebar di 4 titik pengungsian. Inilah kondisi pengungsian warga desa Balepanah pada malam hari. Bergotong royong, mereka menyiapkan makanan di dapur umum yang disediakan. Mereka kini khawatir entah sampai kapan bertahan di pengungsian. Pasalnya tempat tinggal mereka sudah hancur. Kini mereka mengharapkan bantuan hunian sementara. Oh ya Allah. 9 hari hidup di pengungsian membuat korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara khawatir terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka. Saat ini ada sekitar 200 anak-anak yang diungsikan di posko pengungsian Batu Hula. Sebagian dari mereka mulai terkena demam, pilek hingga batuk-batuk. Itu aja di sini ya, kekurangannya anak demam, sakit, itu aja. Kalau misalnya kebutuhan, alhamdulillah mencukupi semua. Artinya lebih ke anak-anak yang dikhawatirkan, Bu, ya? Iya, anakku inilah barusan udah mulai sembuh, demam, batuk, pilek, masuk angin, kebas semua, mau mual, mau muntah gitu. Kalau kondisi malam hari di sini seperti apa, Bu? Dingin kah? Dingin, Pak, banyak nyamuknya. Pengungsi korban banjir di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengeluh sulit mendapatkan air bersih. Selain air bersih, pengungsi juga berharap adanya bantuan perlengkapan tidur, baik kasur maupun selimut. Dengan kondisi seadanya, pengungsi menempati gedung Sekolah Dasar 02 Kayu Sasak. Pengungsi terpaksa tidur dengan segala keterbatasan dan berharap ada bantuan perlengkapan tidur yang datang. 700 pengungsi harus berjuang ekstra untuk mendapatkan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau di tempat pengungsian tuh sekarang kasur nggak ada, ya selimut seadanya aja, semua nggak ada. Tapi kan yang penting makan udah ada, itu yang cukup. Kalau di tempat pengungsian sekarang cukup cuman makan aja yang cukup. Air bersih gimana, Bu? Air bersih yang sampai pagi ini belum ada, susah.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menemui pengungsi terdampak longsor dan banjir di Agam, Sumatera Barat. Di hadapan warga, Wakil Presiden Gibran sempat menyampaikan permintaan maaf. Gibran mengatakan kedatangannya atas perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pemulihan, termasuk membuka akses distribusi logistik untuk korban banjir dan longsor. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini. Distribusi logistik bantuan ini akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, laut. Sepekan sudah gelombang bencana menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini kondisi belum pulih. Sejumlah wilayah masih tak tersentuh bantuan karena akses yang terputus. Di Biren Aceh, warga terpaksa menggunakan tali seling saat dievakuasi karena akses jembatan yang rusak diterjang banjir. Di Aceh Tamiang, bantuan hanya bisa disalurkan via udara karena lokasi banjir yang masih terisolasi. Meski harus berlari di tengah genangan air dan lumpur, warga berusaha untuk mendapatkan bantuan. Mereka berdesakan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Aceh Tamiang bak kota mati. Tak ada penerangan dan lalu lalang. Kondisi kota luluh lantah pasca diterpa banjir bandang. Tak ada listrik dan pengungsian yang layak. Beralaskan tikar dan ditutupi terpal, warga bertahan dan menunggu bantuan yang datang perlahan. Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Ada yang udah demam, sakit, macam lah gitu. Masih banyak wilayah yang belum tersentuh bantuan. Wakil Gubernur Aceh Fadullah menyebut wilayah pedalaman Aceh masih terisolasi. Mulai kita distribusi, tapi kan karena titiknya terlalu banyak, ya kita berusaha semampu kita pasti makanan. Saat ini kami berpikir dulu ada untuk bisa mereka semua memastikan untuk menyelamatkan diri dulu, yaitu adalah bahan makanan. Sementara itu untuk menggapai wilayah terisolasi di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut sejumlah alat berat akan dikerahkan untuk mempermudah evakuasi warga. Sekarang yang masih benar-benar terisolir itu daerah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sebagian Tapanuli Selatan. Karena memang aksesnya itu mereka saling terhubung, namun yang benar-benar terputus dari kota Medan itu kemarin itu adalah Tapanuli Tengah. Dibutuhkan alat-alat berat, makanya tadi kami juga mengajukan ke Pak Wapres untuk membuka daerah terisolir, mohon dibantu alat berat yang bisa masuk melalui laut, yaitu masuk dari pelabuhan Sibolga. Data dari BNPB, hingga saat ini masih ada 266 wilayah yang terisolasi akibat banjir longsor di Sumatera. Segala upaya akan terus dilakukan untuk warga agar bantuan bisa tersalurkan dan warga bisa dievakuasi ke tempat yang lebih layak. Tim Liputan Kompas TV. Distribusi bantuan untuk warga terdampak bencana di Biren Aceh belum merata. Masih ada sejumlah daerah yang hingga kini belum mendapat bantuan karena masih terisolasi imbas terputusnya akses menuju daerah tersebut. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rizka Devi di Biren Aceh. Selamat malam Rizka. Jadi seperti apa kondisi warga di sana sampai saat ini dan ada berapa wilayah yang belum terdistribusi bantuan? Ya, Valen, benar sekali bahwa memang saat ini di tempat saya melaporkan ini dari Kabupaten Biren, ini memang ada 8 wilayah yang saat ini
belum mendapatkan logistik, tapi bukan berarti tidak pernah didistribusikan, dalam artian bahwa memang proses distribusi logistik ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, namun dikarenakan semalam hujan deras kembali mengguyur sebagian wilayah pesisir dan juga dataran tinggi, sehingga memang 8 desa ini yang terisolasi ini sulit untuk didistribusikan bantuan karena memang proses atau akses menuju ke sana ini hanya bisa dilalui menggunakan perahu karet begitu. Sementara karena hujan deras yang mengguyur wilayah pesisir membuat debit air ini meninggi begitu, sehingga untuk proses distribusi ini sulit dilakukan. Sementara itu untuk 8 desa yang tadi saya sebutkan ini terdiri dari Desa Kubu, kemudian Tepin Raya, Awi Getah, Pantai Baro, dan Kubu Raya. Ini sebelumnya memang proses distribusi seperti yang saya katakan sudah pernah dilakukan, artinya memang untuk Biren ini sebagian distribusi memang sudah merata begitu, dan kemudian difokuskan untuk warga yang memang berada di titik pengungsian seperti yang tempat saya melaporkan saat ini di Daya Istiqamah Muddin di Babul Ilmi. Saat ini ada 120 jiwa yang memang mengungsi di Daya ini begitu, mengingat memang untuk di wilayah pesisir begitu ada banyak sekali rumah yang memang hanyut terbawa banjir. Sementara tadi juga dari informasi yang kami peroleh ada 56 rumah yang terbawa banjir di desa Desa Bale ini di Kecamatan Juli begitu. Sementara ada 9 rumah yang tertimbun, dan juga menurut informasi yang kami peroleh, tadi salah satu warga bercerita kepada kami bahwa ketika nanti bencana ini mereda, mereka bingung akan pulang kemana, sementara rumah mereka sekarang terbawa arus banjir. Tadi juga salah satu warga bercerita kepada kami ketika bencana ini terjadi, beliau sedang berada di kabupaten kota yang berbeda, yakni di Banda Aceh, karena merawat anaknya yang sedang lumpuh begitu. Namun ketika beliau kembali ke kampung halaman, kembali ke Biren, rumahnya ternyata sudah hanyut terbawa banjir begitu. Sementara juga tadi informasi yang kami peroleh memang saat ini yang paling dibutuhkan adalah hunian sementara. Dan juga kalau untuk di kondisi di kamp pengungsian ini memang untuk distribusi logistik memang ada stok yang didistribusikan. Kemudian juga untuk pengungsi ini sebagian memasak mandiri begitu. Dan juga kebutuhan saat ini adalah pakaian. Sementara untuk akses di beberapa wilayah ini untuk wilayah timur masih terputus begitu, seperti contohnya yang menghubungkan Biren dengan Benar Meriah ini aksesnya masih terputus, dan tadi seperti disebutkan hanya bisa dilewati melalui penyeberangan tali seling begitu, Valen. Baik, pembangunan infrastruktur sampai saat ini masih dibutuhkan, terutama adalah hunian sementara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi langsung dari Biren, Aceh. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Menteri Kehutanan yang akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Saudara, seorang pria terjebak banjir selama 7 jam di Karangbaru, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Evakuasi pria tersebut berjalan secara dramatis. Seorang pemuda terjebak banjir selama 7 jam di Karangbaru, Aceh, Tamiang, Aceh. Awalnya pemuda ini berpegangan di tembok sebuah bangunan. Dapat. Sikit lagi. Warga yang melihat berusaha membantu dengan melemparkan tali. Tarik yang kuat, yang kuat. Namun kuatnya arus banjir membuat tali terputus. Allahu Akbar. Pegangan tembok, pegang tembok. Nyaris hanyut, sang pemuda akhirnya bisa berpegangan di tiang pancang sebuah bangunan. Bisa naik ke atas. Manjat. Dengan sisa-sisa tenaga, sang pemuda akhirnya berhasil memanjat dan bertahan di tiang beton. Sang pemuda terlihat lelah dan kedinginan akibat guyuran hujan deras. Ya Allah, bismillah ya Allah, Allahu Akbar. Tidak menyerah, warga kembali berusaha menyelamatkan sang pemuda. Diikat dulu di badan.
Kembali menggunakan seutas tali yang diikat di tiang beton, dengan sisa tenaganya, sang pemuda akhirnya bisa menyeberangi derasnya aliran banjir dengan selamat. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian akan membentuk Satgas untuk menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sepakat untuk membentuk Satgas dalam menyelidiki asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Jika ditemukan unsur pidana, akan diproses sesuai ketentuan. Kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal-muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah, dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Sebelumnya saat bertemu dengan DPR, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan. Pencabutan izin ini setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo. Menelan korban jiwa yang begitu banyak serta Menhut Raja Juli bilang 20 perusahaan tersebut menguasai lahan sekitar 750.000 hektar, termasuk di area Sumatera. Menhut menyebut akan mencabut izin 20 perusahaan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Menhut juga akan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Menelan korban jiwa yang kami Kementerian Kehutanan setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri-pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan. Kayu gelondongan berukuran besar yang menumpuk jadi pemandangan memprihatinkan pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satunya terlihat di Desa Anggoli Tapanuli Tengah dan di Pantai Parkit, Kelurahan Air Tawar, Kota Padang. Kemunculan kayu-kayu gelondongan diduga akibat pembalakan hutan besar-besaran. Merespons hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR bilang Kementerian Kehutanan bersama Polri akan menginvestigasi kayu gelondongan yang menumpuk terseret banjir. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Dan tentu kemarin Pak Menko Pratikno beserta Pak Mensesnek dan Mensekap juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MOU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut.
Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDI Perjuangan, Soni Dana Paramita, mendorong Kementerian Kehutanan untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan karena Soni menilai hal ini sebagai kejahatan luar biasa. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan, tapi mungkin juga korporasi besar. Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas. Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit berjanji akan membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan untuk mengusut temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal memastikan penegakan hukum akan ditempuh pemerintah terhadap perusahaan yang memperparah bencana. Senin depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari Citra Satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya. Hingga Kamis 4 Desember, jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatera mencapai 836 jiwa. Publik menanti keseriusan pemerintah menindak pihak yang merusak hutan hingga menyebabkan bencana dahsyat kemanusiaan yang menelan ratusan korban jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera yang memperparah dampak bencana dan seberapa serius pengusutannya? Kita bahas bersama Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Selamat malam, Mas Isnur, apa kabar? Selamat malam, Mbak Valen dan pemirsa Kompas TV. Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Isnur, ini Menteri Kehutanan bersama Polri berkolaborasi untuk membentuk Satgas Investigasi mencari tahu dari mana kok bisa ini kayu gelondongan muncul di tengah bencana di Sumatera. Tanggapan Anda terkait langkah ini? Ya, pertama, YLBHI sangat menyesalkan ini sangat terlambat. Ya. YLBHI, Wali, dan banyak masyarakat sipil sudah teriak sejak 10 tahun lalu, Mbak. Tiap tahun pun kami teriak tentang situasi yang memperburuk, ya, hutan dibuka, dikasih izin, dikasih tambang, dikasih sawit. Itu semua orang sudah teriak, pun media sudah membuka ini semua gitu. Justru yang pertama harus tanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri. Menteri, dirjen-dirjen yang memberikan izin penambangan, izin pembukaan hutan, ya. Kemudian izin-izin lainnya pemanfaatan hutan alam, ini harus dipertanggungjawab gitu. Jadi pertama tentu perusahaan-perusahaannya harus dikejar, ya. Pertanggungjawabannya bukan hanya pidana, tapi juga perdata, Mbak. Cabut izinnya dan denda semaksimal mungkin untuk pemulihan alam gitu. Tapi juga para pejabatnya juga sama dong. 3 menteri itu harus bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup, ya Menteri ESDM, dan Menteri Kehutanan. Ini kan kejadian gara-gara mereka tidak melakukan pengawasan ketat. Mereka mendiamkan, mereka menyetujui diam-diam gitu. Nah, apa sanksi buat para pejabat ini yang selama ini dalam temuan-temuan KPK, Mbak, bahkan di dulu GNPSDA, itu erat kaitannya pemberian izin dengan tindak pidana korupsi gitu. Jadi harusnya ini sinergi, para pejabat yang memberikan izin dulu diperiksa apakah ada unsur korupsinya, unsur suap dan lain-lainnya. Ya. Jadi Prabowo mengevaluasi para menteri-menteri ini. Ya, oke. Saya sepakat dengan Anda, tapi sebelum ke ranah pidana, saya mau tanya juga kepada Anda, ini
Menteri Kehutanan akan mencabut izin 20 perusahaan yang seolah terlibat dalam perusahaan hutan istilahnya. Tapi ada diksi bahwa akan menunggu restu Prabowo Subianto. Anda menanggapi ini bagaimana? Ya gini, izin itu kan di menteri, Mbak. Ini sangat terlambat gitu. Artinya apa? Artinya penegakan hukum bergantung keputusan politik. Karena penegakan hukum tidak bergantung keputusan politik. Karena yang ngasih izin menteri harusnya menteri yang juga cabut gitu loh. Kenapa harus nunggu presiden gitu? Jadi seolah-olah semuanya di tangan presiden. Kalau itu sangat lambat, sangat-sangat terlambat. Seperti juga penanganan bencana. Dan kita menyesalkan kan, bagaimana Dirjen Gakum KLH sebelumnya juga bilang bahwa ini kayu-kayu lapuk gitu. Jadi saya melihat sebenarnya kita mengalami distrust, mengalami ketidakpercayaan kepada pemerintah, kepada menteri, kepada dirjen-dirjennya, yang menganggap selama ini tidak ada masalah gitu. Bahkan bencana terjadi pun mereka masih bilang ini adalah kayu lapuk ya. Oke. Kita melihat ada situasi sebenarnya pendiaman yang sedemikian rupa secara struktural di pemerintah. Ya, Anda melihat bau-baunya ini dibawa ke ranah politik. Anda melihatnya seperti apa kalau melihat dampaknya atau efeknya apa kalau dibawa ke ranah politik ini? Ya, hukumnya jadi nggak efektif berjalan, Mbak. Nggak efektif kerja ya? Masyarakat sipil, Mbak. Pengamatan masyarakat sipil ada berbagai kejadian bencana ekologis kami menyebutnya. Kebakaran hutan dan lain-lain. Berapa banyak korporasi yang dibawa ke pengadilan ya? Hampir tidak ada, Mbak. Selalu berhenti dan dihentikan penyidikannya. Jadi kami pun ragu sekarang sama Kapolri sama Menhub ini akan serius membawa ke pengadilan. Mana bukti bahwa umumkan terbuka, mana selama ini banyak kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan diberikan sanksi yang tegas, nggak ada, Mbak. Yang kedua, faktornya adalah pemerintah sendiri yang memperburuk undang-undang lingkungan hidup dengan mengubah di undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja itulah salah satu biang kerok masalah dari perusahaan lingkungan. Karena apa? Karena izin dipermudah, ya, syarat-syarat lingkungan hidup dipermudah, dan sanksi atau ancaman kepada perusahaan itu berkurang ketegasannya. Baik, terakhir Mas, saran dari Anda agar kasus ini bisa terungkap apa? Pertama, ya, harus akui dulu kesalahannya. Prabowo harus evaluasi menteri dan seluruh pejabat yang selama ini terlibat dalam pendiaman, dalam persetujuan, ya, dalam segala tindak pidana korupsi pemberian izin lingkungan. Yang kedua, kita masyarakat harus bersama-sama mengawal dengan tegas semua tindak lanjut dari upaya ini. Dan di kasus Sumatera ini, Mbak, ini faktornya bukan hanya hutan yang dibalak ya, dibuka, tetapi ada faktor siklon, Mbak. Siklon ini adalah faktor krisis iklim yang terjadi yang hampir selama ini nggak pernah terjadi, di mana curah hujan sangat tinggi. Nah, itu karena faktor apa? Karena faktor-faktor perusahaan-perusahaan yang memberikan polusi secara major. Jadi bukan hanya perusahaan pembakar lingkungan, tapi perusahaan-perusahaan yang melepaskan polutan ke udara dan membuat iklim, ya, membuat krisis semakin parah gitu. Ini kalau kemudian dibiarkan, ya, krisis iklim nggak ditangani secara serius, bencana siklon ini akan terjadi banyak di Indonesia, bukan hanya di Sumatera, gitu. Jadi ini dua, satu aspek hutannya, yang kedua aspek iklimnya. Dua-duanya harus dipandang serius oleh Prabowo, jangan cuma omong-omong. Ya, dan tentu pengawasan kita bersama terhadap tindak lanjut dari kasus ini. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dari proses penyidikan dan juga sanksi yang akan diberlakukan. Karena ada beberapa sanksi, salah satunya yang paling kita tunggu adalah kemungkinan sanksi dalam pemulihan aset hutan itu sendiri untuk menjaga kita agar bencana ini tidak kembali terjadi. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Selamat malam, Mas. Salam sehat selalu. Selamat malam. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai intensitas hujan deras yang tinggi mengakibatkan debit Sungai Cibitung, Ciputri, Bandung Barat meluap. Luapan air ini menggenangi objek wisata Lembah Curugan. Saudara, intensitas hujan yang tinggi pada Kamis sore membuat debit Sungai Cibitung Ciputri di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat meluap. Akibatnya sebuah objek wisata di Cililin terendam banjir.
Luapan Sungai Cibitung Ciputri mengalir deras di Kecamatan Cililin. BPBD Bandung Barat menyebut hanya objek wisata yang terendam banjir. Tidak ada korban jiwa yang terdampak akibat banjir tersebut karena saat sore tidak ada wisatawan yang berkunjung. Hujan deras yang mengguyur Kota Malang membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Derasnya arus yang menggenangi ruas jalan di Kota Malang membuat seorang pengendara terbawa arus hingga akhirnya diselamatkan oleh pengendara lain. Sejumlah kawasan yang mengalami diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Borobudur, Sudimoro, Lejen Sutoyo, dan kawasan Belimbing Kota Malang. Hujan deras yang terjadi sekitar pukul 1 siang ini mengakibatkan sejumlah saluran air tidak mampu menampung derasnya debit air hingga meluap ke jalan. Ribuan rumah di kampung nelayan pesisir Pantura, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang terendam banjir rob. Banjir dari air laut ini merendam permukiman nelayan dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 30 hingga 70 cm, sehingga sebagian warga dari 3 desa ini mengungsi ke rumah kerabat. Selain rumah, banjir rob juga merendam sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Aktivitas atau kegiatan belajar mengajar pun terdampak sehingga siswa dipulangkan lebih awal. Informasi lain, Saudara Menteri Pertanian melepas 207 truk bantuan logistik senilai 34,8 miliar rupiah untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan Sumbar. Bantuan yang dikirim ini meliputi beras, minyak goreng, gula, air mineral, susu, mie instan, hingga pakaian. Sebagian besar merupakan barang kebutuhan siap saji yang dibutuhkan oleh pengungsi. Pengiriman bantuan ini dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur laut dan juga jalur udara. Hari ini kita berangkatkan 34,8 miliar. Hari ini kita berangkatkan nilainya dan barang, dalam bentuk barang. Jadi bukan uang, dalam bentuk barang. Ini nanti langsung naik, bisa langsung naik di kapal ya? Langsung naik di kapal. Kami langsung ke kapal, nanti kami cek langsung. Kemudian ada juga yang lewat Hercules udara. Jadi dua-dua kita tempuh. Saudara, pemerintah memberi keringanan atau relaksasi pelunasan biaya haji 2026 bagi calon jemaah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak bilang tidak ada syarat tambahan untuk mendapat relaksasi ini. Ia memastikan prosedur pelunasan tetap berjalan dengan sistem yang ada saat ini. Juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas dan sebagainya. Kita akan relaksasi di 3 daerah ini, kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah, di 3 daerah ini kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang. Kompas Malam masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pria diduga todongkan senjata api saat aksinya mencuri sepeda motor terpergok warga di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, puluhan kios di Pasar Anyar Bogor terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena sulitnya sumber air. Dua 20 kios di Pasar Anyar Bogor terbakar. Ruangan sempit dan asap tebal membuat petugas damkar harus mengenakan masker dan oksigen untuk menerobos tebalnya asap. Petugas juga kesulitan dalam mendapatkan sumber air karena hidran di seputaran pasar mati. Setelah 2 jam proses pemadaman, api bisa dipadamkan. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Seorang pria diduga menodongkan senjata api saat aksinya mencuri sepeda motor terpergok warga di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku kemudian kabur dan meninggalkan motor hasil curiannya. Dalam video amatir, pelaku sempat menodongkan benda yang diduga merupakan senpi saat dikejar warga di Jalan RE Marta Dinata, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, membenarkan pria dalam video itu merupakan terduga pelaku curanmor. Pelaku mencoba mencuri sepeda motor milik warga di Kompleks Kejaksaan Agung pada Selasa lalu. Kami juga menemukan sebuah barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku, sebuah kunci letter T yang berhasil kami amankan. Alhamdulillah juga kendaraan tersebut, kendaraan bermotor yang akan dibawa pun tidak berhasil dibawa oleh pelaku. Tim penyelidik dari unit Reskrim Polsek Ciputat Timur, kami masih bekerja, kami masih mendalami dugaan peristiwa yang diduga membawa senjata api itu. Akses jalan terputus, seorang ibu hamil dievakuasi dari Bener Meriah ke Kabupaten Biren, Aceh menggunakan tali seling penyeberangan. Seorang ibu hamil dievakuasi menggunakan tali seling penyeberangan dari Bener Meriah ke Kabupaten Biren, Aceh. Melawan rasa takut dan beresiko tinggi, ibu hamil ini diangkut ke ranjang besi yang dikaitkan dengan tali seling untuk menyeberangi sungai lantaran akses jalan yang terputus. Dibantu warga, ibu hamil tersebut akhirnya bisa menuju ke ambulans untuk mendapat pelayanan medis. Penyeberangan tali seling sengaja dibuat warga untuk menghubungkan Desa Tepin Mane dengan Desa Penyot, Kecamatan Juli, Biren. Alat transportasi darurat ini ditujukan untuk membantu mobilisasi, khususnya lansia, ibu hamil, warga yang sakit, dan anak-anak. Informasi dari penyeberangan itu emang biasanya untuk dari orang sakit, ibu hamil diutamakan untuk penyeberangan. Mau apapun itu, kesehatan itu paling utama. Jadi ibu hamil itu dari Bener Meriah udah dapat informasi itu udah 2 hari, cuman baru bisa diseberangkan sampai sini itu baru hari ini. Awalnya penyeberangan tali seling hanya tersedia 1 jalur, namun akhirnya ditambah oleh mahasiswa pecinta alam Leser dari Universitas Syah Kuala untuk membantu penyeberangan warga. Nova Misdayanti, Kompas TV, Biren. Pengungsi korban banjir di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengeluh sulit mendapatkan air bersih. Selain air bersih, pengungsi juga berharap adanya bantuan perlengkapan tidur, baik berbentuk kasur maupun selimut. Dengan kondisi seadanya, pengungsi menempati gedung Sekolah Dasar 02 Kayu Sasak. Pengungsi terpaksa tidur dengan segala keterbatasan dan berharap ada bantuan perlengkapan tidur yang datang. 700 pengungsi harus berjuang ekstra untuk mendapatkan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau di tempat pengungsian tuh sekarang kasur nggak ada, ya selimut seadanya aja, semua nggak ada. Tapi kan yang penting makan udah ada, itu yang cukup. Kalau di tempat pengungsian sekarang cukup cuman makan aja yang cukup. Air bersih gimana, Bu? Air bersih yang sampai pagi ini belum ada, susah. 9 hari hidup di pengungsian membuat korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara khawatir
terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka. Saat ini ada sekitar 200 anak-anak yang diungsikan di posko pengungsian Batu Hula. Sebagian dari mereka mulai terkena demam, pilek, hingga batuk-batuk. Cuaca di sini ya kekurangannya anak demam, sakit, itu aja. Kalau misalnya kebutuhan, alhamdulillah mencukupi semua. Artinya lebih ke anak-anak yang dikhawatirkan, Bu, ya? Iya, anakku inilah barusan udah mulai sembuh, demam, batuk, pilek, masuk angin, kebas semua, mau mual, mau muntah gitu. Kalau kondisi malam hari di sini seperti apa, Bu? Dingin kah? Dingin, Pak, banyak nyamuknya. Saudara, jalur Banda Aceh Medan terputus mengakibatkan sejumlah bahan pokok naik tajam. Hal ini berdampak kepada sejumlah lembaga kemanusiaan yang harus memberi bahan pokok yang akan disalurkan ke warga dengan harga yang mahal. Saudara, saat ini saya bersama Dompet Duafa dan Hayat Yolu, merupakan salah satu NGO yang berasal dari Turki, akan mengantarkan sembako ke salah satu titik di Desa Pantelung, Kecamatan Pesangan, dan Kabupaten Biren. Ini sedang persiapan akan menuju ke sana karena di sana ada puluhan warga yang meninggal akibat banjir yang terjadi pada 26 November lalu. Kita akan segera bergerak. Harga sejumlah bahan pokok naik tajam imbas terputusnya jalur darat Banda Aceh Medan akibat banjir dan longsor. Salah satunya toko grosir yang berada di Jalan Lamreng Banda Aceh terpaksa tidak menjual telur lantaran harga beli yang naik drastis. Satu papan telur yang biasanya dijual dengan harga Rp40.000 kini naik menjadi Rp80.000, bahkan mencapai Rp150.000. Sementara bahan pokok lain cenderung naik karena pasokan terhambat. Jadi harus melewati kayak jalur darat, terus naik lagi ke perahu, naik lagi ke mobil, makanya jadi ongkosnya. Jadi mahal di ongkos doang. Kenaikan harga bahan pokok juga dirasakan sejumlah lembaga kemanusiaan. Stok bahan pokok yang menipis membuat mereka terpaksa membeli dengan harga yang mahal untuk disalurkan kepada warga terdampak. Tapi memang hari ini kendalanya adalah uangnya ada, tapi stok barangnya tuh menipis. Jadi beberapa barang itu bahkan emang udah nggak ada pilihan. Sepekan sudah gelombang bencana menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah wilayah masih tak tersentuh bantuan karena akses yang terputus. Dari Desa Pantelung, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Ibnu Sakdan melaporkan. Informasi usai jeda, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 mobil di Boyolali, Jawa Tengah. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 mobil di Boyolali, Jawa Tengah. 3 mobil tertimpa pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang terjadi di kompleks parkir kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ketiga mobil mengalami kerusakan kaca depan pecah hingga penyok pada bagian bodi mobil. Relawan dan TRC BPBD Boyolali dikerahkan untuk membantu menyingkirkan dan memotong batang pohon yang roboh. Diduga karena sudah keropos dimakan usia, plafon atap ruang operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, Banten ambruk. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Material triplex dan sejumlah kayu berserakan usai plafon atap ruang operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon ambruk pada Rabu sore. Diduga plafon atap ambruk ini karena keropos termakan usia. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ruang operasi juga tengah kosong saat peristiwa ini terjadi. Dan saat ini, layanan operasi akan dialihkan ke rumah sakit lain. Terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren untuk menemani waktu istirahat Anda. Saya Valentina Sitorus pamit, sampai jumpa. Terima kasih.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh